Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan Anda kembali dalam program Thanks God It's Monday. Kita sudah memasuki hari yang baru di minggu yang baru dan kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan ini saya mau membuka dengan sebuah pertanyaan. Ada berapa banyak dari saudara yang menyukai rasa sakit? Atau ada berapa banyak dari saudara yang suka ketika disakiti, suka ketika dilukai? Tentu semua akan berkata tidak, saudaraku. Tidak ada orang yang suka rasa sakit, tidak ada orang yang suka ketika disakiti, dilukai. Kalau bisa disakiti, dilukai, kesakitan adalah sesuatu yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Nah, namun dalam perjalanan kehidupan, terkadang rasa sakit tidak bisa kita hindari, saudaraku. Bahkan kita mungkin pernah melihat ada orang yang di luar sana yang terus-terusan semasa hidupnya, sepanjang hidupnya menahan rasa sakit. Tentu rasa sakit yang saya maksud bukan hanya sekedar berbicara tentang gangguan pada fisik, gangguan pada fungsi tubuh kita, namun sesuatu yang menimpa kehidupan kita secara menyeluruh, secara kompleks. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan itu bisa kita analogikan seperti sebuah pertumbuhan manusia. Banyak orang bilang fisik yang sehat dan bagus adalah fisik yang bertumbuh. Nah, pertumbuhan terkadang menimbulkan ketidaknyamanan dalam prosesnya, saudara. Contohnya, saya punya anak yang masih balita. Ketika dia memasuki fase yang baru, contohnya seperti tumbuh gigi, dia akan menunjukkan gejala yang kurang nyaman. Entah itu demam, entah itu panas tubuhnya, suhunya panas meningkat, dan rewel. Nah, sebagai orang tua, hal tersebut pasti membuat kami khawatir. Tapi di sisi lain, kami harus senang. Karena anak kami ternyata mengalami progres dalam kehidupannya, mengalami peningkatan. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami rasa sakit, entah fisik kita, entah hati kita yang dilukai atau disakiti. Namun satu hal yang harus kita sadari, rasa sakit yang kita rasakan adalah tanda bahwa hidup kita sedang mengalami progres. Amin, saudara. Ada banyak dari kita yang mungkin bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat rasa sakit kita, supaya Tuhan cabut pergumulan kita, penderitaan kita. Namun sepertinya kita tidak menemukan titik terang, saudaraku. Malah justru keadaan jauh lebih memburuk dari yang kita kira. Nah, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai 10, Rasul Paulus pun pernah mengalami hal yang serupa, saudara. Diceritakan bahwa ada duri dalam daging yang sangat mengganggu bagi Rasul Paulus. Dan Alkitab mencatat Rasul Paulus berdoa sebanyak 3 kali supaya Tuhan angkat rasa sakitnya, supaya Tuhan angkat penderitaannya. Namun ternyata Tuhan berkata tidak. Tuhan justru memilih untuk berkata, cukuplah kasih karuniaku dalam hidupmu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudaraku, tentu ada berbagai penafsiran mengenai penderitaan yang Paulus alami. Ada yang bilang Paulus sedang mengidap sebuah penyakit, ada yang bilang Paulus sedang diganggu oleh roh jahat, ada yang bilang itu pergumulan-pergumulan Paulus yang lain. Tapi itu bukan sesuatu yang penting, saudaraku. Yang menjadi poin pentingnya adalah Paulus yang sudah dikaruniakan banyak hal pun Tuhan izinkan mengalami hal tersebut. Dari sini kita bisa belajar bahwa ujian selalu datang tanpa pandang bulu, saudaraku. Sebagai orang yang percaya mujizat, tentu kita akan berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan mengangkat pergumulan kita, supaya Tuhan angkat rasa sakit kita. Namun terkadang hal yang kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, hal yang bisa kita lakukan bukanlah lagi meminta supaya rasa sakit kita pergi, supaya pergumulan kita hilang, supaya penderitaan kita dicabut. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung ujian yang sedang kita alami. Ingatlah saudara, Tuhan memang rindu kita diselamatkan. Namun Tuhan jauh lebih rindu akan kualitas kedewasaan kita. Dan saudara harus tahu bahwa kedewasaan hanya bisa kita dapatkan melalui peristiwa berat yang pernah kita alami. Mungkin dari kita banyak yang bertanya, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami rasa sakit
pergumulan yang sangat berat, yang saya harus tanggung bertahun-tahun lamanya. Ada banyak dari kita yang mungkin bertanya seperti itu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, kesakitan yang menghampiri kehidupan kita mungkin adalah pengingat akan pelanggaran kita. Pengingat akan dosa kita, akan kesombongan kita. Mungkin kesakitan yang datang dalam kehidupan kita adalah sebuah pesan untuk kita berbalik dari dosa-dosa kita. Kesakitan yang datang dalam kehidupan kita mungkin adalah sebuah alarm supaya kita sadar akan kesalahan kita dan tidak melakukannya lagi. Contoh yang bisa kita pelajari adalah Daud. Ketika dia ditegur Tuhan dengan sebuah penderitaan, anaknya harus mati karena dia berzina dengan Batsheba. Nah, itu adalah sebuah pesan dari Tuhan untuk menyadarkan Daud supaya Daud tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi berbuat dosa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesakitan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, mungkin Tuhan izinkan supaya kita bisa berbalik dari setiap kesalahan kita. Kesakitan kita mungkin adalah sebuah pesan dari Tuhan untuk kita tidak lagi melanjutkan pelanggaran-pelanggaran kita. Kesakitan yang menghampiri kehidupan kita bisa jadi adalah sebuah jalan untuk kuasa Allah bekerja secara sempurna dalam kehidupan kita. Hal yang harus kita ingat, saudaraku yang dikasih Tuhan, mujizat tidak pernah terjadi pada saat kita mengalami kelimpahan, pada saat kita merasa mampu, pada saat kita merasa kuat. Mujizat hadir justru di saat kita berada di titik yang paling rendah. Tentu saudara ingat peristiwa Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bahwa hal tersebut Tuhan lakukan ketika orang-orang di situ mengalami keputusasaan. Mujizat terjadi saat mereka berada pada titik keputusasaan. Mereka nggak tahu lagi harus berbuat apa. Anggur sudah habis, sedangkan tamu masih banyak. Dan Tuhan mengadakan mujizat. Contoh yang lain yang bisa kita pelajari, Elia mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya melalui burung gagak. Pada saat dia berada di titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Pada saat dia menjadi buronan. Kita tahu Elia diburu oleh Jezebel karena dia membunuh nabi-nabi Baal. Dan dia sangat depresi, sangat frustasi dan mau mati. Tapi kita bisa melihat Tuhan menunjukkan mujizatnya ketika Elia berada dalam titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Dari semua peristiwa mujizat yang dicatat di dalam Alkitab, semua terjadi pada saat manusia mengalami keterpurukan. Nah, ingatlah saudara bahwa mujizat bukan hanya berbicara tentang sebuah perubahan secara supranatural. Kemampuan kita untuk menanggung penderitaan, kemampuan kita untuk survive, kemampuan kita untuk menanggung pergumulan kita, itu juga adalah sebuah karunia mujizat daripada Tuhan. Ingatlah, kesakitan yang kita alami bisa jadi adalah sebuah jalan dari Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya untuk menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kesakitan yang kita alami mungkin adalah sebuah sekolah kehidupan dari Tuhan untuk kita bisa jadi lebih dewasa. 1 Petrus pasal yang 1 ayat ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan angkat sakit kita, supaya Tuhan jauhkan penyakit kita. Tapi coba kita memandang dari sudut pandang yang lain. Kalau Tuhan izinkan rasa sakit yang kita alami terus-terusan ada, mungkin ada maksud Tuhan. Mungkin itu adalah sebuah pengingat untuk kita berbalik dari dosa kita. Mungkin itu adalah sebuah jalan daripada Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya supaya sempurna dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi kesakitan yang kita alami adalah sebuah sekolah kehidupan untuk kita bisa lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Ingatlah, kualitas kedewasaan kita hanya bisa diukur melalui peristiwa berat yang pernah kita alami. Memasuki hari yang baru, memasuki minggu yang baru, tetaplah semangat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa apapun yang kita alami, Roma 8 ayat 8 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ketika kau berdoa kepada Tuhan, mintalah energi yang ekstra supaya kita cakap dan mampu menanggung segala sesuatu yang kita alami. Saya berdoa dimanapun saudara berada, apapun pergumulan saudara, apapun yang sedang saudara gumulkan di hadapan Tuhan,
saudara akan mengalami kekuatan yang baru, saudara akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Mari kita melihat dari sudut pandang yang lain, melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami mengalami hari-hari yang berat, kami mengalami hari-hari yang sangat luar biasa. Tapi kami percayakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang mengizinkan kami berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan sedang mengizinkan kami berada di padang gurun. Tapi satu hal yang kami percayai ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kesakitan yang menghampiri kehidupan kami mungkin adalah sebuah pengingat akan pelanggaran kami, sebuah pesan untuk kami berbalik dari segala dosa kami. Kesakitan yang kami alami mungkin adalah jalan dari Tuhan untuk menunjukkan kuasa Allah bekerja secara sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga bahwa kesakitan yang menghampiri kehidupan kami adalah sebuah sekolah kehidupan untuk membentuk karakter kami, membentuk kehidupan kami untuk lebih dewasa lagi di dalam Engkau. Roh Kudus memberikan kemampuan buat setiap kami untuk kami cakap dalam menanggung segala perkara. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bergumul ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang lebih sehingga mereka boleh keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa dalam program Thanks God It's Monday berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.